Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya rekan-rekan. Hari ini juga ya kami unsur pimpinan dan unsur seluruh fraksi Komisi 3 DPR RI berkesempatan hadir di sini ya. Bersama juga ada Pak Jampidum, ya, ada Pak Jampitsus ya, baru dan kita doakan definitif nantinya. Amin. Ada Pak Kakor Tipikor ya, Pak Irjen Toto, Kakortas Tipikor, Irjen Toto, ada Pak Asep, ada Pak Tanoni. Teman-teman kalau yang Komisi 3 sudah kenal semua. Intinya ada beberapa hal yang ingin diumumkan. Yang pertama, Komisi 3 mengambil inisiatif ya, memastikan kasus yang kemarin ini banyak diberitakan ya bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini, karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi. Nanti ada Pak Kortas ingin menyampaikan, lalu disampaikan nanti oleh Pak Jampidum, Jampitsus, Pak Jampitsus ya, kurang lebih ya. Mungkin Pak Kortas ya, Pak Jampitsus dulu ya, Pak Jampitsus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore hari. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 beserta fraksi yang anggota yang hadir. Terima kasih Pak Ketua dan yang anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jamita tadi juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro. Khusus yang saya hormati juga Pak Kapolres Tipikor. Ada Miskin Ori. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat masih menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti dan maksimalkas, kemudian pengembangan barang bukti, dan yang penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan kantor Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang diserahkan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak umum yang negeri, yaitu berinisial F. Lebih detailnya nanti karena pengarang sudah ada penetapan tersangka, bisa berkenan Pak Kapolres Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita juga perlu menjelaskan ya Kak Kortas bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah terang diberitakan bahwa sudah ada 2 tersangka dari inisial D, M dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang telah dibahaskan putusan ini. Ya, silakan Pak Kortas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi DPR RI bersama pimpinan dan anggota PLT Jampitsus, Kapolda Metro Jaya, serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabdi dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf D kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP 807 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sehingga itu mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara sendiri ya melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya, di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus untuk pembentukannya. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, hukum ditegakkan, hak dari para tersangka tentu juga diberikan. Ya. Mungkin itu. Mungkin dia Pak Jampitsus, Pak Kapolres ya, teman-teman ya, cukup karena kami harus segera ke ini. Nggak ada pertanyaan dulu Pak, nanti ada pertanyaan di komisi. Ya, peran si F itu Pak, apa? peran Bapak F secara spesifik apa Pak? Peran Nanti teknis ya. Mungkin itu ya teman-teman ya, bila topik, kalau saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini lah Pak, ini salaman.